Sebentar lagi bulan Ramadan 2026 nih, dan ini artinya jadwal sekolah di Jakarta bakal ada perubahan besar. Nah, di sini kita akan bedah tuntas panduan resminya, biar kalian semua tahu persis apa aja yang perlu disiapin. Jadi, gimana sih persisnya perubahan di sekolah selama bulan puasa nanti? Tenang, Dinas Pendidikan Jakarta udah keluarin panduan resminya. Kita bakal kupas tuntas semuanya di sini, mulai dari jadwal libur sampai perubahan jam belajar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu dasar resminya. Terus, kita cek kalender lengkapnya. Habis itu, kita selami rutinitas baru di sekolah. Gak lupa, ada panduan penting buat orang tua dan sekolah. Dan terakhir, kita rangkum poin-poin kuncinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu dari mana sih semua informasi ini berasal? Jadi semua aturan ini tuh bukan sekedar wacana ya, semuanya bersumber dari satu dokumen resmi, Surat Edaran Pemerintah. Tujuannya apa? Simple, supaya semua sekolah di Jakarta, baik itu negeri maupun swasta, punya aturan main yang sama dan seragam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, kalender lengkapnya. Coba deh catat tanggal-tanggal penting ini biar nggak ada yang kelewat. Jadi kalau kita lihat, bulan Ramadan ini dibagi jadi 3 fase utama. Pertama, ada periode singkat belajar dari rumah. Dilanjutkan dengan masuk sekolah lagi, tapi dengan jadwal baru. Dan terakhir, tentu saja, libur panjang menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oke, pertanyaannya sekarang pas masuk sekolah lagi dari tanggal 23 Februari sampai 14 Maret itu bakal kayak gimana suasananya? Apa aja yang berubah? Perubahan pertama dan paling kelihatan, itu jam masuk. Nah, semua siswa yang masuk pagi, entah itu SD, SMP, atau SMA, semuanya bakal mulai sekolah serentak jam 6:30 pagi. Jadi nggak ada lagi yang beda-beda. Selain jam masuk, ada penyesuaian penting lain nih. Buat ngebantu siswa yang lagi puasa, durasi setiap jam pelajaran bakal dipotong. Nggak banyak sih, tapi lumayan, dipersingkat 10 menit dari biasanya. Dan bukan cuma soal jam belajar ya, selama bulan Ramadan, fokus kurikulum juga akan sedikit digeser. Akan ada lebih banyak kegiatan yang tujuannya untuk memperkuat iman, akhlak, dan pastinya perkembangan spiritual para siswa. Misalnya nih, buat siswa muslim, bakal ada kegiatan kayak tadarus Al-Quran atau pesantren kilat. Nah, buat siswa non-muslim gimana? Tenang, mereka juga akan dapat bimbingan rohani yang disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Jadi, semuanya kebagian. Oke, selain ngatur jadwal, surat edaran ini juga ngasih panduan penting loh. Panduan ini ditujukan buat sekolah dan juga orang tua, supaya bisa sama-sama mendukung para siswa selama bulan puasa. Contohnya nih, selama periode belajar dari rumah di awal Ramadan, ada imbauan khusus. Sekolah diminta ngasih tugas yang ringan, seru, dan yang paling penting, nggak memberatkan kantong orang tua. Nah, buat para orang tua, peran kalian juga penting banget. Fokusnya adalah gimana caranya menciptakan suasana belajar di rumah yang positif, aman, dan seimbang. Ajak anak-anak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sementara itu, dari sisi sekolah, ada beberapa tanggung jawab utama. Misalnya, mengurangi kegiatan fisik yang berat, kayak olahraga. Terus, tetap memantau perkembangan belajar siswa, dan yang gak kalah penting, jalur komunikasi sama orang tua harus selalu terbuka. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih. Sekarang, biar gampang diingat, mari kita rangkum semuanya. Apa sih poin-poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari rencana ini ya? Jadi, ini dia intinya. Pertama, catat tanggalnya. Belajar di rumah itu sebentar aja, terus masuk sekolah sampai pertengahan Maret. Kedua, jam sekolah jadi lebih pendek. Sesi pagi mulai jam 6:30 dan tiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Ketiga, libur lebaran. Dan terakhir, siswa balik lagi ke kelas akhir Maret. Intinya, rencana ini mencoba menyeimbangkan antara kewajiban akademik dengan ibadah dan juga kesehatan siswa. Pada akhirnya, rencana yang udah disusun rapi ini ngasih kita semua, siswa, keluarga, dan guru, kesempatan yang unik. Kesempatan buat menjadikan bulan suci ini gak cuma sebagai momen ibadah, tapi juga momen buat belajar dan merenung dengan cara yang lebih dalam dan bermakna.